mahalnya waktu bagi seorang muslim. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah agar setiap muslim peduli terhadap waktunya. Bahkan per detik dari waktunya di muka bumi ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Allah bersumpah wal-lail demi waktu malam, wad-duha demi waktu duha. Allah bersumpah wal-fajr demi waktu subuh. Dan juga yang paling umum yang sering kita dengar adalah wal-asr, dan demi waktu. Dan yang kita akan fokus di surah Al-Asr ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr. Waw adalah waw qasam, Allah bersumpah. Dan Allah tidak bersumpah dalam Al-Quran kecuali sesuatu yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang telah beriman. Asr adalah waktu. Alif lam yang digunakan di sini wa al-asr adalah alif lam yang menekankan tentang waktu itu apa yang dimaksudkan. Sebagian ulama tafsir mengatakan adalah waktu kalian di dunia. Maksimalkan. Lalu Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Inna adalah harfut ta'kid. Sesuatu yang menitik beratkan tentang pentingnya apa yang disampaikan. Sesungguhnya semua manusia pasti dalam keadaan rugi. Maksudnya yang tidak memaksimalkan waktu mereka. Tidak tahu nilai waktu yang sudah Allah berikan kepada mereka yang sangat terbatas. Lalu dikatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Hanya satu golongan yang bisa lolos di sini, yaitu orang-orang yang sibuk dengan keimanannya dan juga amal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maka saling mewasiatkanlah kebenaran ini dan saling mewasiatkanlah kesabaran dalam melalui waktu-waktu itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meninggalkan kemaksiatan serta sabar terhadap cobaan yang selalu dilalui oleh setiap manusia dari sakit, gangguan orang dan seterusnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mengingatkan kepada kita di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 5933. Kata beliau, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. Ada dua nikmat yang Allah siapkan bagi hamba yang banyak dilalaikan oleh manusia. Yaitu yang pertama adalah as-sihha, kesehatan yang Allah berikan. Kita harus gunakan kesehatan kita sebelum sakit. Karena kapan kita sakit maka akan sangat terbatas aktivitasnya. Kemudian yang kedua adalah waktu yang lowong. Jadi kebanyakan orang subhanallah pada saat dia menemukan waktu malam yang panjang, maka dia sibukkan dirinya untuk menghabiskan waktu itu dengan hal-hal yang kosong. Atau siang yang dianggap panjang, maka juga dimaksimalkan dengan hal-hal yang kosong. Mungkin dengan hanya tidur saja, mungkin hanya dengan bersenda gurau, mungkin hanya dengan obrolan kosong, dan seterusnya. Padahal per detiknya waktu kita sangat mahal. Begitu ruginya seseorang yang menyia-nyiakan waktunya di dunia ini kalau dia tidak pakai untuk beribadah. Kata para ulama, kalau seorang mayit, sosok mayit diizinkan oleh Allah untuk hidup, maka dia dipastikan hanya ingin mengejar satu amal saleh. Apakah senyum dengan muslim, apakah sujud sekali, apakah membaca satu ayat, apakah berzikir dengan satu zikir, dan seterusnya. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan tentang pentingnya atau urgensi waktu itu. Kenapa kita harus maksimalkan? Yang pertama, teman-teman sekalian, waktu adalah modal terbaik kita untuk mengejar apapun yang terbaik yang Allah janjikan di akhirat. Dan juga di dunia, pasti akan ikut prestasi-prestasi orang yang mengejar dan mengisi dengan hal yang bermanfaat. Hasan Basri rahimahullah berkata, ya ibna Adam, innama anta ayyamun, kullama zahaba yaumun zahaba ba'duk. Wahai anak Adam, kau ini hanya seperti waktu atau kumpulan hari saja. Setiap kali satu hari berlalu, maka hilanglah bagian dari dirimu. Juga diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan innal laila wan nahar ya'malani fika fa'mal fihima. Sesungguhnya malam dan siang itu bekerja untukmu, dipersiapkan agar kau bisa memaksimalnya sebagai fasilitas di dunia ini. Siang untuk mencari pahala-pahala yang besar dengan beragam tentu ya, yang bisa kita kerjakan dari mencari rezeki, menuntut ilmu, sholat berjamaah dan seterusnya. Dan malam pun seperti itu, Allah siapkan untuk bisa beribadah kepada. Yang kedua, saudaraku seiman, urgensi waktu. Waktu sangat cepat berlalu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, aku tidak menyerupakan masa muda kecuali dengan sesuatu yang menempel di lengan bajuku lalu jatuh. Selalu saja banyak orang sekarang mengatakan, kan masih muda, kan masih sehat, nggak masalah. Oh masih muda, pakai saja untuk ini dan
itu. Selalu ada kesan masa muda harus dihabiskan dengan kemaksiatan. Sampai tidak dianggap atau dianggap aneh kalau ada sosok anak muda yang justru tidak mengenal rokok, minuman keras, pergaulan bebas, atau mungkin ada orang yang tampan ataupun cantik. Aneh kalau dia berada di masjid atau dalam majelis ilmu atau menjadi orang-orang yang saleh. Padahal baginda Nabi SAW sudah mengingatkan, Inna Allah yu'jibu min syabin laisa lahu sabwa. Allah sangat kagum dengan anak muda justru yang tidak mengikuti hawa nafsunya.